Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan taqabbalah. Ya, mahasiswa, ini pertemuan kita terakhir. Semoga nanti bisa dijadikan diskusi untuk RPP yang nanti akan antum kirimkan ya sebagai tugas terakhir. Ada dua jenis RPP yang nanti bisa antum sampaikan. Yang pertama versi lengkap ya K13, yang kedua adalah versi yang satu lembar. Insya Allah yang satu lembar itu formatnya lebih sederhana ya. Insya Allah antum mudah itu mengerjakannya. Cuman yang RPP lengkap itu ada beberapa format yang mungkin masih terjadi kesalahan, misalkan pada media pembelajaran, sumber pembelajaran, ya kadang-kadang masih jadi satu. Ya, jadi nanti bisa disesuaikan dengan formatnya. Ini saya mencoba untuk membahas beberapa RPP yang sudah masuk ya, sudah masuk. Nanti mungkin ada kesamaan atau kesesuaian dengan punya antum, nanti bisa dijadikan standar ya, apakah yang kita kerjakan, yang antum kerjakan tadi sudah benar atau masih perlu diperbaiki lagi. Ya, ini kita akan share screen untuk RPP-nya. Sebaiknya saya matikan dulu ya kamera saya biar lebih leluasa. Ini ada punyanya Wahyu ini. Ya, ada Wahyu, punya Wahyu. Bentar. Wahyu. Control room. Ya ini. Iya betul ya. Ada, Akhi Wahyu ada. Sudah datang? Belum? Sudah datang Akhi Wahyu? Coba antum lihat sini ya. Sama-sama dilihat di sini apa yang kurang dari sini. Apa yang kurang dari ini? Kalau antum lihat sini. Apa yang kurang? Awalnya sudah berbunyi seperti ini. Ini adalah namanya apa? Apa? Satuan pendidikan. Ya, ini namanya identitas satuan pendidikan. Yang kurang tadi apa? Di atas kiri, yaitu apa? RPP-nya. Ya, jangan disingkat ya. Nanti dilengkapi ini RPP-nya. Ya, diperbaiki nanti jangan disingkat, ditulis lengkap. Kemudian ini mata pelajaran Qiraah. Kok mata pelajaran Qiraah ya? Mata pelajaran kan ada bahasa Arab, ya PAI, fikih gitu. Ini materi pelajaran mungkin ya. Ada mata pelajaran Qiraah ada ya? Ada Ustaz. Di SD, SMP atau SMA? Bukan kuliah loh ya. Ada enggak di kuliah? Di SD ya, SMP atau SMA? Ya, ada ya. Sebentar, saya juga kurang dengar, nggak pernah dengar mungkin ya. Tapi setahu saya fikih, tarikh, iya kan? Khot nggak ada, khot itu nggak ada. Nanti dia masuk ke apa gitu saya nggak ngerti ya. Fikih, tarikh, Quran, hadis, gitu kan? Bahasa Arab. Ya, tapi enggak apa-apa lah, kita di sini hanya belajar masalah format ya. Anggap ini ada kelas 2 SD ya berarti ya. SD apa SMP? Kok kelas 2 SD di sini kok MTS? MTS itu Salawiyah ya? SMP ya? Tapi kalau SMP Ustaz. ini tapi kalau SMP kok ini kelas 2, 2 apa? Berarti kalau SMP kelas 2 itu kelas berapa? 8. Kelas 8 ya, kelas 8. Semester 1. Pertemuan kedua, materinya fisyuk ya. Kemudian alokasi waktu 35 menit. SMP itu berapa menit kemarin?
40. 40, Masya Allah. Iya, tak apa-apa. Belum mengajar, jadi belum paham. Ya. Nanti di UAS saya tanyakan loh ya. Ini perangkat mengajar itu apa aja? Masih enggak perangkat mengajar itu apa saja? Coba antum sebutkan di UAS saya tanyakan itu. Filenya sudah saya berikan ke antum, sudah saya jelaskan juga. Apa aja coba? Ya, sambil antum pikirkan ya. Ini KI kompetisi inti inti ya. Ini sudah ada apa di atasnya sudah ada kok, ini ada lagi kan, tidak perlu ini sebenarnya ya. Tidak perlu ini. Jadi langsung KI 1 2 3 4 ini biasanya kita tinggal kopas ya. Copy paste ya, kopas ya. Kemudian habis A ini B ya, ini B mestinya B. KD dan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Sudah Ana sampaikan, ini tidak usah ya. Yang 1 2 tidak usah ya, tidak usah. Jadi langsung aja yang 3 dan 4 ini ya. Jadi ini kosongkan aja nggak apa. Ini dikosongin aja apa ini. Jadi langsung 3 dan 4. Memang dulu pernah ya, awal-awal K13, nah itu disuruh menulis semua, tapi setelah itu tidak usah ya, jadi dihilangkan aja. Nah, langsung 3 dan 4. Wahyu udah datang belum? Wahyu. Ya, kompet KD-nya memahami materi tentang fisiuk. Kemudian indikatornya menerjemahkan kalimat yang berkaitan dengan materi, ya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi fisiuk gitu ya. Kemudian mendemonstrasikan, ya betul ya. Kalau memahami itu ranah kognitif, kalau yang mendemonstrasikan ranah psikomotor ya betul. Ini sudah ngerti, sudah paham ya. Membaca, melafalkan ya. Oke, lanjut ya. Kemudian tadi kemarin kita janjinya kalau 1 KD 2 indikator. Ini cukup nih, ada dua indikator. Sehingga di sini muncul 4 tujuannya betul ya. Tujuannya sebentar. Ini tadi berarti kok masuk ini A, berarti ini B, ini C ya. Ini C, ini D, nanti diperbaiki. Materi pembelajarannya. Ini ada mufradat ya. Mufradat ya, kata-kata baru ya. Kalimatul jadid ya. Kata-kata baru ya. Disebutkan ini bacaannya. Kadang bacaan dulu ya, kemudian ini kalimat kata-kata barunya itu di bawahnya. Seperti itu, di buku-buku seperti itu. Sering-sering itu bacaannya dulu ya, bacaannya dulu kemudian baru ini di bawahnya ya, daftar kata-kata yang baru ya, al kalimah al jadid gitu ya. Kemudian metodenya ya. Ini kalau materi seperti ini kurang, tapi nanti insya Allah di belakang mungkin ada, saya curiga nanti di belakang mungkin ada. Kalau ini begini kurang materinya ya. Untuk berapa kali pertemuan, 1 kali pertemuan ya nggak mungkin lah cuma sekian ya, pastinya dia lebih banyak materinya. Ditambahi ya ini. Metodenya apa metodenya ya? Pendekatan saintifik. Kalau saintifik berarti nanti inti pembelajarnya melihat, menanya, ya, mengkolaborasi, kemudian mengkomunikasikan gitu ya. Nah, jadi kalau di saintifik seperti itu. Kita lihat nanti. Metodenya ceramah dan jawab langsung. Tekniknya membaca, nyaring dan teliti. Lalu peserta didik mengikuti membaca ya. Membaca nih. Oke, medianya buku, papan tulis, spidol, ya bisa termasuk nanti kalau ada proyektor ya, mungkin menyampaikan PowerPoint macam-macam ya. Kemudian sumber belajarnya kitab silsilah Qiraah Mustawasani ya. Tingkat 2. Proses pembelajaran. Tahap pembelajaran pembukaan ya, 5 menit. Nah, ini alokasi waktu betul. Ini formatnya memang seperti ini ya. Jadi pertama itu di paling kiri itu langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk kegiatan pembukaan, inti dan penutup. Yang di tengah itu bagaimana detailnya ya, sikap guru, perilaku guru ya, langkah-langkah guru secara detailnya. Guru memulai pembelajaran dengan membaca basmalah, memberikan salam gitu ya. Ini nih sudah kita pelajari. Cukup 2 menit.
Kemudian nanti di sini waktunya, intinya di 20 menit, endingnya 5 menit. Berarti 25 tambah 10 ya, 35 ya. Padahal tadi di sini kalau tadi dibilang SMP berarti harus 40 ya. Ini ya. Ini harus 40 kan tadi kan. Kalau ini berarti nggak boleh ya. Ini diubah jadi harus 40. Oke. Berarti ini waktunya yang intinya jadi berapa ini tadinya intinya? Jadi berapa ini? Jadikan 30 ya. Jadikan 30 menit ini. Ini jadi 30 menit. Nah, gini ya, kita emang belajar format ya. Jadi kita untuk kontennya ya anggaplah kita sambil berlatih menerjemahkan isi dari silabus, boleh ya, di breakdown ya, dirinci. Ya, tapi yang paling penting yaitu kita belajar tentang formatnya ya. Nanti di inti pembelajarannya masuk ke apa pengembangan kurikulum ya. Nanti antum bisa mengembangkan model-model pembelajaran Quran ya, Qur'aniyah. Jadi supaya lebih cepat anak itu paham ya, atau kita punya titik berat paham di bagian apanya ya, itu nanti di pengembangan kurikulum. Silahkan nanti antum bekerja sama ya, biasanya dengan lembaga. Kemudian penutupannya ini nggak masalah, sudah saya nggak masalah. Penilaian tidak harus mengikat pada pencapaian kompetensi. Maksudnya apa ini? Tidak harus mengikat pada pencapaian kompetensi. Wah, nggak paham ini ya. Saya nggak pernah dengar seperti ini saya. Belum pernah dengar kalimat seperti ini. Soal ini soal ini disebutkan ya untuk penilaian KI berapa ya. Kalau nanti berarti di sini ada penilaian KI 3 dulu ya. Kemudian nanti di bawahnya ada tambahan lagi penilaian KI 4 ya. Jadi di apa? Di ini apa? Disebutkan juga ya untuk ya, penilaian KI 4 gitu ya. Nah, apalagi yang kurang ini? Setelah penilaian terakhir yaitu lembar pengesahan ya. Nama kepala sekolahnya di sini sebelah kiri. Kemudian antum sebagai pengajarnya di sebelah kanan ya. Nanti kalau ada stempel, stempelnya di sebelah kiri ya, tempatnya di ketua atau di kepala sekolah. Ya, ini saya lanjutkan ya. Nanti sambil yang mau bertanya silahkan ya. Saya tidak usah menyelesaikan ini, silakan yang mau bertanya. Kita lanjut untuk yang kedua. Ini punyanya Subroto. Ada Subroto sudah datang? Hadir, Ustaz. Hadir. MTSN, bahasa Arab. Semester 7, kelas 7 sama 7. Al-Usratu ya. Usratu. Pertemuan ke-1 dan 2. 2 kali 40 menit. Betul ya. MTS itu 40 menit sudah benar. Ya. KI 1, KI 4 sudah KI master. Ini tadi seperti awal tadi, ini tidak usah ya. Jadi yang ini nggak apa-apa, dihilangkan saja. Tiga saja. Nah, jadi tinggal 3 dan 4 seperti ini. Ya sudah betul ini ya. Ini ada indikatornya malah 3 ini. Oh, bagus ini ya. Nah, jadi mengidentifikasikan bunyi kata frase kalimat yang berkaitan dengan al-usra secara lisan maupun secara tertulis. Nah, apa indikasinya dia tuh berhasil memiliki kemampuan untuk bunyi kata frasa ini ya mampu. Ini sebenarnya kok ini kayaknya bukan begini ya. Apa ya kalimatnya biasanya tuh memahami mungkin ya. Ada seperti itu ada. Ada, Ustaz. Hadir. Ya, ini nih ganti ya. Ini masuknya ke ini indikator kan identifikasi kan indikator di sini ya. Indikasi ya. Ini nih masuk ini ganti apa nih? Memahami ya. Kalau antum dilihat di KD-nya, antum dari mana ini dapat ini? Dapat KI-nya, dapat KD-nya. Nggak apa-apa, sebutkan saja. Antum mau ambil dari mana atau mungkin sekedar kita mengembangkan isi sendiri, nggak masalah ya. Tapi biasanya di sini kata kerja yang dilakukan di KD itu kata kerja lebih umum ya.
Kemudian indikatornya itu kata kerjanya lebih mengerucut, lebih khusus. Ya, kalau memahami itu apa aja? Bisa menyebutkan, ya, bisa membedakan, mengidentifikasikan, ya, kemudian bisa mencirikan, nah gitu kan. Jadi biasanya yang di KD itu kata kerja yang bersifat umum, ya. Kalau di yang indikatornya dia lebih ke khusus. Ya. Antum paham? Ya paham. Ya, coba kalau gitu kalau Ustadz, mau nanya Ustadz, ya betul. untuk indikator itu maksudnya sama-sama materi dasar Ustadz? Indikator itu kan indikasi, ciri-ciri ketercapaian dari KD. KD-nya misalkan diminta memahami tentang apa itu kalam, berbicara atau berbicara? Kalam ya, berbicara, iya. Nah, Iya, Ustaz. mahar kalam ya. Nah, itu apa ketika diminta memahami itu indikatornya apa? Nah, itu ciri-cirinya apa? Nah, itu dia bisa menyebutkan, bisa membedakan, ya, bisa menempatkan ketika apa ada diberi kata-kata yang rumpang yang kosong itu bisa dia mengisi. Oh, berarti dia paham, gitu kan? Jadi lebih umum yang KD itu kata kerjanya lebih menyeluruh. Ya, nanti kalau sebenarnya memang di awal itu indikator itu tidak ada. Indikator itu diserahkan kita. Karena apa? Indikator itu banyak, ya. Ketika orang dikatakan memahami, ciri-cirinya apa? Banyak sekali. Nah, itu nanti terserah kita. Tidak mungkin ditulis semua, ya 2 saja atau 3 saja gitu. Nah, itu tergantung antum, nanti antum yang membuat RPP, tergantung guru. Nanti antum mau membuat sendiri boleh, mau berkelompok dengan MGMP, ya gitu boleh. Jadi itu tugas kita, tugas guru. Yang pemerintah biasanya hanya sampai pada ini saja, sampai KD saja. KD itu sampai pemerintah, kemudian indikatornya diserahkan ke guru masing-masing. Tetapi di silabus yang lama biasanya sudah juga menyertakan IPK, ya. Ya itu alhamdulillah kalau ada IPK-nya enak, kita tinggal memasukkan saja ke kolomnya. Tetapi bukan berarti itu paten. Antum mau menambahkan silakan. Mau tambahkan silakan. Kan itu kan indikasi, ciri-ciri itu kan banyak tergantung kemampuan kejelian guru. Ya, jeli guru dalam melihat siswanya. Wah, nah ini kok kalau berbicara kok bagus, kata-katanya bagus. Nah, itu kadang kita bisa merasakan. Berarti anak ini dari lingkungan yang mengerti tata bahasa, bisa memilih kata-kata gitu ya. Ya, mendemonstrasikan betul nih KI4 betul ya. Kerja fisik ya, psikomotor, yaitu dia melafalkan kembali, memperagakan betul ya. Oke. Ini ada 1 2 3 4 5 indikator. Ini ada 5 dirubah ke tujuan pembelajaran. Jadi ini kata-kata indikator tuh adalah sumbernya dari tujuan ini sumbernya dari indikator. Tujuan pembelajaran ini ada 5 ini sumbernya dari indikator tadi yang sudah digambarkan di atas. Itu. Ya ini belajar format ya. Kita memang agak ribet. Kemudian materinya ya. Nah, ini unsur fungsi sosial, unsur kebahasaan, kaifma ya kata tanya menyebutkan dengan yang beragam kata kerja. Ini kurang ya. Subroto ini materinya kurang kalau seperti ini. Antum bilang 2 pertemuan nggak mungkin ya materinya hanya ini ya, tambahkan ini materinya. Kopas dari mana terserah ya. Antum tambahkan. Pokoknya ini saya menyampaikan sebagaimana yang sudah umum ya di RPP di seluruh mata pelajaran. Ya. Saya juga pernah mengajar di beberapa materi ya di beberapa mapel formatnya sama, format RPP-nya sama. Itu ya, ini kurang ya materinya ya. Kemudian metode pembelajarannya saintifik. Saintifik tadi harus itu tadi kayak melihat, menanya,
kemudian mengumpulkan ya, apa itu informasi ya, kemudian mengorganisasikan, kemudian apa, mengkomunikasikan gitu ya. Coba nanti lihat metodenya ya. Buku paket bahasa Arab betul, kamus betul. Oke, ini benar ya. Metode belajarnya media, medianya. Media kok metode. Metode ini media metode. Metode itu yang atas ini tadi kan, metode tadi. Media, Ustaz. Iya, media ini. Media, perbaiki. Alat dan bahan, ya. Langkah-langkah, guru memberikan celah pendahuluan. Ini mengamati, ya, menanya. Ini ciri-ciri dari pembelajaran saya. Ya, anggap anak itu seperti ketika kita masih kecil, kita ketika sudah melihat, kita ingin merangkak, ya, merangkak, kita dekati benda tersebut. Habis kita dekati benda tersebut, diutak-utak gitu kan. Entah jadi baik, entah jadi rusak gitu kan. Nah, kemudian kita perbaiki lagi, dipasang lagi, seperti itu. Idenya, ya, idenya seperti kita masih kecil. Sampai akhirnya bisa memperbaiki sendiri. Kan gitu ya, mencoba, ya, setelah diperbaiki, diutak-utak, dirubah, tempatnya dicoba diperbaiki, kemudian setelah bisa disampaikan. Kan gitu, mengkomunikasikan idenya. Kemarin saya juga menyampaikan tidak hanya ini ya, metode yang lain yaitu ada EEK. Coba masih ingat apa itu EEK? EEK. KTSP itu sebelum K13. EEK apa? Eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ini eksplorasi itu ini kan, melihat dan menanya itu eksplorasi ya. Ini mengamati ya, menanya ya, ini kan melihat ini. Nah, ini eksplorasi. Kemudian ini masih eksplorasi ya, mencoba itu ya. Kemudian sebentar, mencoba itu eksplorasi ya. Kalau elaborasi itu mengorganisasi, mengasosiasi elaborasi itu. Mencocokkan bahan-bahan temuan dari membaca, hasil dari membaca, menanya, dan mencoba itu dia membuat struktur keilmuannya, memasangkan, memadukan hasil temuan-temuannya, itu namanya elaborasi. Ya. Memadukan, kemudian baru konfirmasi itu ini ya, mengkomunikasikan, disampaikan ke teman, cocok apa enggak, gitu kan. Kalau ada yang lebih benar, berarti kita perbaiki pendapat kita. Oh, ternyata saya ada yang keliru, ya, salah dalam memahami. Ternyata teman saya lebih benar. Gitu. Menutup, ya, saya nggak baca. Penilaian. Nah, penilaian di sini, ini berarti pengetahuan. Nah, betul, ya. Nggak usah 1, 2. KI 1, KI 2 tidak perlu. KI 1, KI 2. Langsung ini KI 3, ya, betul. Yaitu di sini disebutkan ininya, contoh-contoh pertanyaannya. Ini ada teknik penilaian, ya, tes lisan boleh ya, ini ya, ini contohnya ya. Kemudian pedoman scorannya nggak masalah. Nah, KI 4 nya mana? KI 4 nya nggak ada. Ini KI berapa ini? Penilaiannya harus ada 2 ya, KI 3 dan KI 4. Ini kok cuma 1. Subroto ya, ada Subroto? Tambahkan 1. Entah ini yang ini entah KI berapa, saya tidak tahu. Ini KI 3 atau KI 4, pokoknya harus ada 2. Kalau ini kognitif ini ya, tanya tes lisan tuh tanya itu, sebentar, tergantung ya. Ini bisa psikomotor, bisa KI 4 ini. Berarti KI 3 itu berupa tes atau berkas ujian yang menanyakan atau menguji kecerdasan, kognitifnya, kecerdasan. Ya. Ujian tulis atau pilihan ganda atau menjodohkan ya, yang di situ akal yang kita tuntut, kita ingin tahu kemampuannya ya, kognitifnya, kecerdasan. Kalau ini tes lisan ini berarti ini pelafalan huruf ya, makhraj, kayaknya sih psikomotor ya, psikomotor ini KI 4 berarti ini ya. Tulis ya, penilaian tulis di sini KI 4 itu ya, berarti yang KI 3-nya belum. Nah, terus di sini ada lembar pengesahan ya, ini kepala sekolahnya, ini antum sebagai guru pengampunya. Nah, ini ya materinya, oh ada materinya, ada banyaknya.
dilampirkan. Ya nggak apa-apa, cukup. Ya diperbaiki itu siapa Subroto, insya Allah diperbaiki. Nah, Ustaz. Nah, tinggal ini yang 1 lembar sudah antum? Belum? Yang 1 lembar coba belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Kirimkan ya. Ya, via Jabri kemarin, Ustaz. Oh, WA. Japri. Nah, Oh ya, kalau di agaknya sudah saya copy. Nggak tahu saya copy di mana ini ya. Sebentar. Nanti antum sebutkan aja ya. Nanti ini saya beralih ke yang lain. Ini saya tidak tahu. Oh, ini siapa ini ya? Oh, bukan ini contoh RPP 1 halaman ya, 1 lembar. Saya tidak ke situ dulu. Saya ke Irfandi. Ustaz, kan ini itu untuk satu pelajaran ya, Ustaz. 1 materi pelajaran. Iya, 1 Jadi materi satu pelajaran. pertemuan 1 ya, RPP untuk satu pertemuan. Iya, Dan 1. setiap pertemuan itu ntar ada RPP-nya masing-masing. Betul. Nah, setiap pertemuan ada RPP-nya masing-masing. Tebel RPP itu, 1 semester tebel isinya. Jadi apa itu ada yang RPP yang bisa digunakan untuk 2 kali, 3 kali pertemuan. Ya, ada RPP yang bisa digunakan 2 kali, 3 kali pertemuan. Jadi banyak, RPP itu banyak. Terus ini setiap materi pasti beda. Nggak mungkin satu materi, kalau 1 materi mungkin bisa dibuat 2 RPP, 3 RPP ya. 1 materi bisa dibuat 2 RPP, 3 RPP, atau bisa 1 RPP bisa, tapi untuk 2 kali, 3 kali pertemuan. Yang tidak mungkin adalah 1 RPP terdiri dari lebih dari 1 materi, tidak mungkin. Ya, 1 RPP lebih dari 1 materi tidak mungkin. Tapi kalau 1 materi kadang bisa 2 RPP, 3 RPP, itu boleh. Nah, yang sekarang disiasati dengan cara 1 RPP tapi untuk 2 kali, 3 kali pertemuan. Nanti antum bisa mengembangkan sendiri ya. Kalau di sini nanti kita akan terjebak pada administrasi ya. Saya tidak terlalu mendetail karena khawatir nanti kita terjebak pada administrasi. Kita lebih kepada bagaimana kita memiliki pengetahuan dulu ya, apa itu RPP. Ya, biar nanti kita tidak tidak kalah dan tidak salah ketika kita masuk ke lembaga pendidikan, kita memiliki pengetahuan yang standar ya, sama dengan yang lain. Lanjut ya. Ini punya siapa ini? Saya kok tadi ada nama siapa ini? Mana Ustaz? Irfandi. Irfandi ya. Oke, Irfandi. Irfandi, SD berarti berapa menit? Ayo. SD berapa Ya, menit? apa nih Ustaz? Kemarin sempat SMA cuma lupa ganti. SD. Oke, SD ini berapa menit? Berapa menit? 40. Kebanyakan. Banyak. 35. 35. Kalau SMP 45 boleh nggak, Dat? Nggak boleh. Nggak boleh. 40. Itu sudah ketentuan. Sa Indonesia Raya. Sa Indonesia Raya itu. Iya. Jadi kalau 45 itu kan dipikir ke begini. Beban anak-anak di sekolah itu berapa? Ya, ada ketentuannya di silabus ya, di kurikulum nanti ada. Beban anak-anak di sekolah itu 1 semesternya misalkan 15 mata pelajaran. Banyak ya. 15 mata pelajaran. SD ya, ini SD ya, saya bicara SD ya. 15 mata pelajaran itu kemudian 1 pelajarannya berapa jam. Dari 1 mata apelnya berapa jam. Ya. Berapa jam itu dalam 1 semester nanti dirinci perharinya gitu. Kemudian ketemu 1 harinya ternyata 6 JP ya, 6 JP terus anak SD kalau 35 menit, bayangkan 35 menit kali 6 berapa itu? Berapa jam itu di kelas, di sekolah ini? Capek ya. Apalagi kalau ditambah misalkan jadi 40 menit ya, tambah 40 menit. Wah, yo bisa apa ya? Bosan, jenuh. Ya kecuali sekolah bisa memberikan solusi ya, ada apa namanya? Istirahat siang ya, diberi kesempatan istirahat siang, kemudian kantin yang memadai mungkin ya.
Jadi tidak sampai anak itu di tengah-tengah apa di duhur, setelah duhur itu biasanya itu sudah mulai apa perutnya apa menuntut ya untuk makan itu tuh kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang ini yang harus menyediakan ya, menyediakan ada untuk siangnya untuk kantinnya. Ya, jadi memang sudah disesuaikan. Ya, itu pun sebenarnya kalau kita lihat ya beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu pulang sekolah itu masih sempat bantu orang tua ya, sempat bantu orang tua, sempat bekerja. Sekarang antum lihat kondisi anak-anak itu di sekolah umum negeri gitu ya, hanya isinya belajar. Pulang sekolah nanti kasih PR. Nanti kalau orang tuanya minta tolong, alasannya ini Bu, ini Umi, saya masih kerjakan tugas. Ah, kan? Kapan dia belajar memahami kesulitan orang tua ya di dapur, mungkin membersihkan, membantu membersihkan apa piring kotor. Nah itu tuh kadang-kadang begitu ya kenyataannya anak sekarang seperti itu. Guru ketika di sekolah terjebak hanya menyampaikan materi, ya kurang memberikan adab, ya kurang memberikan adab bagaimana sikap anak harus bagaimana terhadap orang tua, ya melihat, memahami, bahkan mungkin membantu menyelesaikan kesulitan orang tua itu jarang sekali. Ya, nanti makanya antum silahkan nanti itu antum belajar ya, jangan lupa itu kalau anak diberi bekal ya, tidak hanya kepandaian pandai dalam sains atau ilmu bahasa ya atau sosialnya, tapi juga harus apa terhadap orang tua itu harus peduli ya. Nah, itu yang sekarang sudah mulai jarang. Oke, ini ya kompetensi inti ya. Ini copy paste. Ini B, nah ini ya, tidak perlu ya tadi ya. Ini tidak perlu apa tadi saya katakan karena apa? Langsung saja ke, sebentar. Siapa tadi ini? Siapa Irfandi? Siapa? Halo, siapa tadi? RW siapa tadi? Pandi, Zat. Ini kok satu. Ini harusnya 3 ini mungkin. Ya, ini 3 mungkin. Keliru. Satunya enggak usah 3. Loh, tapi ini mensyukuri kesempatan dapat ini 1 ya. Kalau mensyukuri kesempatan itu berarti 1. Yang 1 ini enggak usah, 1, 2 enggak usah ya. Memahami, menguasai materi tentang ini. Ah, ini apa ini? KI 3 ini. Memahami, menguasai materi KI 3. KI 1-nya ini KI 1 ini bersyukur ini berkaitan dengan apa religi ya. Bersyukur pada Allah itu religi. Ya diperbaiki ya siapa? Irfandi. Nah, Ustaz. Nah, ini yang ini makanya perlunya kita sebenarnya banyak berdiskusi itu karena memang kadang tidak semua paham. Tapi yang di depan-depan tadi alhamdulillah sudah baik. Ya, sudah bagus. Tujuannya diperbaiki, berarti nanti disesuaikan dengan indikatornya. Materinya kurang banyak, ya. Pendekatan dan metode. Metode itu dengan pendekatan itu hampir mirip, ya. Idiom, ya. Idiom. Sinonim, kok idiom? Sinonim. Artinya sama, ya. Pendekatan itu dengan metode. Ya, jadi pakai satu aja, ya. Pakai satu aja. Metode gitu aja. Ya, pakai metode saja. Nah, ya. Sains, ya karena ini sama maknanya. Strateginya cooperative learning, ya pembelajaran kelompok, ya kemudian ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Kalau ceramah ini sebenarnya bukan cooperative learning ya. Cooperative learning itu pembelajaran kelompok. Kalau ceramah itu masuk ke model direct instruksi langsung, penjelasan secara langsung itu dikatakan sebagai apa namanya pembelajaran langsung. Ya, jadi anak itu langsung paham dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau cooperative learning biasanya ada proyek, ada sesuatu yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Baru nanti di situ ditemukan jawabannya, ya. Jadi konsep berpikirnya lebih panjang kalau cooperative learning. Oke, lanjut ya.
Media pembelajaran, proyektor, alatnya, bookmarker, sumber belajarnya, buku paket, akidah. 1 dari ini, kelas 1. Tadi dikatakan kelas berapa ini tadi? 1 SDIT, ya betul. Oke. Kelas 1. Ya, kemudian ini pendahuluan. Pendahuluannya jangan 10 menit. Ya. Saya jarang menjumpai pendahuluan 10 menit. Habis waktunya nanti. Ya. Berapa menit ini? 5. 5. Ya, 5 saja. Ya. Nah, lamakan di sini. Banyakkan di sini. Ya. Mengamati, menanya. Ya, ini ciri-ciri dari apa? Kok hanya menanya? Ini kurang. Ya. Harus menanya, menanya. Jadi ya, mencoba. Kemudian apa tadi? Mengorganisasikan, ya, sama dengan kolaborasi. Kemudian terakhir apa? Mengkomunikasikan, mengomunikasikan. Jadi bukan ini kurang ini siapa? Pak Irfan di penutupnya, ya. Terus penilaiannya tidak ada, ya, tidak ada format penilaiannya. Cuman di sini ada narasi aja. Tes lisan, ya. Tes lisan itu antum harus mencantumkan soal ulangannya, bentuknya seperti apa. Sebutkan misalkan ya, pengertian dari itu saya sebutkan contoh soalnya diambil 3 atau 4 soal ya, mungkin dari 10 atau 20 soal diambil 3 atau 4 soal, disampaikan di sini, diletakkan di penilaian. Kemudian di sini juga ya, untuk kerja itu disebutkan ada rubriknya. Anak mampu melafalkan tadi kan yang di bahasa Arab tadi, mampu mengucapkan kembali ya itu ya. Ya, ini di sini ini salah ya, ini salah ini ya. Ini letaknya di sini, di paling kanan ini letaknya. Ya, letaknya di paling kanan. Nggak bisa. Ini letaknya di sini, paling kanan biasanya. Ya, di bawahnya guru pengajar. Nah, ini kemudian kita di sini guru pengajarnya ya. Guru mapelnya ini sebelah kiri adalah kepala sekolah, sebelah kanan adalah pengajarnya. Ya, diperbaiki dulu apa? Irfandi. Saya lanjut ke Nah, Ustaz, iya, jazakumullah khairan. wajah khair ya. Wajah khair. Ini 1 lembar ini. Punya siapa ini? Kok saya tolong dibahasnya diberi ya. Ini bernama ya. Siapa ini? Kalau nama antum taruh sini nggak apa-apa. Sepertinya punya anak Ustaz Subroto. Sepertinya. Yang tadi. Oh, yang tadi. Ya, antum tambahkan sini ya. Biar saya nggak bingung ya. Guru mapelnya Nah, Ustaz. Subroto. Ya, jadi apa itu? Nanti saya biar tahu, oh ini RPP-nya siapa, tugas siapa gitu, saya biasa tahu. Oh ini yang antum tadi bilang 1 lembar tadi ya? Ya, Nah, 1 Ustaz. lembar. Ya udah, ini saya anggap 1 lembar ini tidak ada masalah ya. Saya anggap tidak ada masalah ini. Kemudian ini ada Ahmad Ridwan. Betul tidak ada Ahmad Ridwan ini? Hadir. Hadir Ustaz, Ridwan hadir. Nah, ini Al-MA Madrasah Aliyah. Ini keliru di mana? Berapa ini? Karena Ustaz, 45. Harusnya 45 45. menit Ustaz. Ya, keliru. Semester kelas berapa ini? Kelas 10. 10. Ya, biasanya pakai Romawi ya, biasanya pakai Romawi. Biasanya X. ini biasanya X itu ya. Semester 1, materi pokoknya al-harf, al-kalimah, al-ism ya. Al-kalimah itu 2 kali 45. KI-nya biasa kopas. Kemudian ini nggak perlu ya. Yang 1, 2 tidak usah ada. Dihapus saja. Ya, langsung yang 3 dan yang 4. Ini ya, betul. Ini di sini adalah apa? Pengetahuan ya, mengetahui ya. Ini global.
Ya, ini umum. Nah, ini kemudian dirinci, memahami, menyebutkan, mengetahui. Ini harusnya lebih rinci ya. Jumlah pembagian isim atau dapat menyebutkan jumlah pembagian isim, ya, dapat menyebutkan oh ini menyebutkan sudah ini. Jadi jangan memahami satu aja. Satu kata kerja ya. Satu indikator itu satu kata kerja, bukan menyebutkan dan memahami tidak boleh. Salah satu, menyebutkan saja atau memahami, gitu ya. Jadi satu kata kerja, memahami, menyebutkan, terus mengetahui gitu aja. Ya, tadi ada dua kata kerja, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ini saya dulu kalau pelatihan berhari-hari ya dikumpulkan beberapa narasumber dari dinas itu datang, kemudian guru-guru dari Surabaya kumpul semua. Nah, ini memang agak susah ya. Ya, kemudian memahami. Kalau ini memahami ini bukan ranah psikomotor ya. Apa ini harusnya? Bukan memahami. Apa tadi itu? Kalau psikomotor itu apa kira-kira? Mencoba. Mencoba bisa. Mendemonstrasikan atau mencoba atau melafalkan itu gimana? Mempraktekkan Zat bisa. Iya, memang arahnya ke situ. Arahnya gitu situ mempraktekkan. Bahasanya kan mencoba bisa, mendemonstrasikan bisa, apa mempraktekkan apa ya? Betul arahnya ke situ. Tapi ini di sini yang kita sedang bahas adalah isim. Mengutarakan Zat. Apa? Mengutarakan ya. Kalau mendemonstrasikan gimana? Tadi ada teman jadi mendemonstrasikan. Mengutarakan berarti menyampaikan ya, menyebutkan ya. Bukan, yang harusnya yang digunakan adalah fisik. Anggaplah ini mendemonstrasikan ya, anggaplah ya. Di situ kendala kita Zat, mencari bahasanya. Iya. Dilihat kita melihat apa RPP yang sudah ada ya. Jadi RPP sudah ada itu insya Allah kita bisa dapatkan bahasanya di situ. Memang sulit ya, sulit. Antum belajar bahasa Arab itu luas ya. Kemudian ketika ditranslate ke bahasa Indonesia itu susah, lebih sempit. Oke, ini ya mendemonstrasikan isim dan tanda-tandanya serta memahami. Ini kalau ini dengan memahami ya, menyebutkan boleh ya, menyebutkan atau mengutarakan ya boleh ya. Kalau mengutarakan itu seperti kita membuat kalimat ya, apa ini? Anggaplah menyebutkan misalkan, menunjukkan atau menyebutkan ya, menyebutkan aja Pak. Jadi silakan lihat RPP yang sudah ada itu. Ya, insya Allah kita dapat melihat, membandingkan atau mencontoh ya kata-katanya ya. Serta menyebutkan huruf jar. Ya, oke. Nah, ini ya. Ini tadi sebenarnya dia benar memindah KD indikator menjadi tujuan betul. Tapi ini di sini saya katakan tadi tidak boleh ada dua kata kerja ya. Harus satu kata kerja gitu aja. Nah, ini kan jadi paham kita kan harusnya kalau ada dua kata kerja dipisah ya. Dipisah. Nah, gini cukup ya. Materi pembelajaran. Nah, materi harus seperti ini, harus banyak gini. Memang harus banyak gini ya. Materi seperti ini harus banyak. Kemudian metodenya saintifik ya. Metode dengan pendekatan sama ya. Samiyah ya. Samiyah, safawiyah, tanya jawab, demonstrasi dan penugasan. Medianya alat bahan untuk belajar. Kemudian kegiatan pembelajaran seperti format seperti ini jarang ya. Ini format seperti ini jarang. Biasanya formatnya dalam bentuk tabel kayak tadi. Yang sebelah kiri adalah langkah-langkah global ya, pembukaan, inti, penutup. Yang di tengah adalah langkah-langkah guru, yang paling kanan adalah alokasi waktu. Itu yang umumnya seperti ini. Jarang ya. Ini kan antum lihat nih, tidak dalam bentuk tabel ya. Ini lebih gampang pakai tabel. Orang jadi paham. Ini kita tidak tahu habis waktu berapa menit. Ya kita kecuali antum di sini disebutkan ya. Kegiatan inti misalkan di sini 35 menit. Kegiatan awal di sini 5 menit.
Nah, kecuali Anda menyebutkan seperti itu. Tapi ini formatnya memang tidak seperti ini. Ya, format K13. RPP K13 tidak seperti ini. Diperbaiki ya. Siapa ini tadi? Siapa tadi? Ini Ahmad Ridwan Zat. Ridwan ya. Dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel. Baik Ustaz. Penutup. Oke, terus penilaiannya soalnya ini soalnya betul ya, disebutkan ini penilaian dari KI 3 ya, soal. Kemudian ini ada jawaban lain KI 4-nya mana? Tidak ada kan, berarti kan. Ini KI 3 mau seperti ini boleh, banyak boleh, atau diambil 3 atau 4 saja juga boleh. Yang lainnya tidak usah disebutkan, hanya sebagai contoh saja. Kalau pertanyaan uraian berarti ya contoh uraian, contoh pertanyaannya. Kalau pilihan ganda ya disebutkan contoh pertanyaan pilihan ganda. Ini enggak usah ya, banyak apa terserah. Kemudian KI 4-nya tidak ada ya. Sebutkan ya. KI 4-nya. Ayo. Cari apa? Ridwan. Nah, Ustaz. Ya, oke, silakan diperbaiki. Ini biasa apa ini? Oh, ini punya saya. Oh, ini untuk UAS nanti, untuk UAS besok. Kok tergini ya. Ini sebutkan 6 prinsip RPP. Pedoman urutan penyusunan. Silakan dipelajari apa yang dimaksud dengan perangkat mengajar, sebutkan ya. Apa hubungannya antara KI, KD, dan IPK. Ini skornya enggak? Skornya jangan dilihat skornya. Kemudian berikan contoh instrumen penilaian. Tadi saya minta kan? Ya kan? Saya minta sebutkan KI 3, KI 4 disebutkan. Kemudian beberapa model pembelajaran mana yang cocok dengan pembelajaran bahasa Arab. Ya, harus sebutkan keutamaannya. Kalau Anda menggunakan model misalkan apa hiwar, nah, apa keutamaannya itu? Anak jadi begini, dituntut begini, gitu. Jadi apa keutamaannya? Dipilih model. Kemudian dalam proses pembelajaran, bagaimanakah kriteria penjelasan yang baik? Saya minta lagi. Kemudian sebutkan macam-macam media, ya, antum sudah belajar media, Ustaz Dermawan ya. Kemudian ini dalam proses belajar mengajar bisa menyimak, ya, melakukan apa ini antum nanti ada contoh kasus. Nah, kasus ini nanti antum bisa mencoba untuk menyelesaikannya, ya, sebagai seorang pengajar bagaimana. Nah, ini yang nanti saya sampaikan di UAS. Ya, nanti silakan dipelajari. Ya, ya, silakan yang belum silakan mengumpulkan. Jangan di apa Telegram ya. Ada yang ke Telegram nggak salah itu? Ada teman antum yang ke Telegram. Telegram, misalnya kalau RPP kan enggak sulit, kecil. Insya Allah di WA bisa. Kalau Telegram itu yang ini ya, kapasitasnya gede-gede. Saya sana nggak bisa. Di WA saya enggak mampu. Ini ya, ini yang kemarin tuh yang untuk 1 lembar, insya Allah tidak susah ya. Kegiatan literasi, thinking, collaboration, ya, communication, creativity ya. Ya, silakan saya mau tutup ini apa share screen-nya, kita diskusi saja. Awan, Ustaz. Iya, silakan. Yang pertanyaan Ustaz tentang model tadi itu kayak direct method ya, Ustaz? Model itu kenapa? Yang di kisi-kisi UAS tadi, Ustaz. Kan ada model penjelasannya itu. Maksudnya yang direct langsung kayak gitu, Ustaz. Itu termasuk model pembelajaran, direct instruction, apa cooperative learning ya, pembelajaran kooperatif itu model pembelajaran. Nah, itu antum harus jelaskan. Model itu banyak. Ada 80, 100 lebih model. Kalau kita lihat di internet itu banyak sekali. Dan itu cari kira-kira ada 3 saja yang cocok, yang bagus digunakan pada proses pembelajaran bahasa Arab. Cari mulai sekarang. Cari. Ya, sebutkan keutamaannya. Misalkan tuh memilih misalkan model jigsaw, pernah saya jelaskan. Apa keutamaannya jigsaw? Apa kelebihannya dibanding? Kenapa kok tidak menggunakan model apa direct instruction? Kenapa kok jigsaw misalkan? Kalau direct instruction gurunya capek, dia menjelaskan satu persatu ya capek. Ada 3 materi misalkan isim, fi'il, huruf. Ya. Kalau dengan
bisa anak-anak yang di anak kita bisa tidak terlalu di forsir ya, tidak terlalu capek. Nah, itu keutamaan seperti itu dari sisi efisiensi. Kemudian dari sisi efektivitas, anak mungkin lebih menyerap informasi ketika dia belajar dengan temannya, karena mungkin bahasanya sama, pengertiannya mudah ditangkap. Kadang bahasa-bahasa yang digunakan oleh ustadznya atau gurunya itu lebih tinggi sehingga susah untuk dipahami, kan gitu. Gitu ya. Ya, silakan ini. Ini sudah banyak yang ngirim di WA, tapi saya belum bisa download karena kalau saya buka Chrome ini biasanya nge-lag, laptopnya nge-lag. Biasanya gitu. Jadi mungkin apa nanti saya terima saja. Kalau ada yang merasa sudah benar, tidak usah diperbaiki ya. Sudah benar sesuai format, tidak usah diperbaiki, sudah kirim aja. Ya. Kalau nanti yang tadi yang belum benar itu tadi silahkan diperbaiki. Coba saya coba ambil satu ya, saya coba ambil ini. Tapi biasanya nge-lag kalau saya buka Chrome ini. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Hermawan, Muhammad Irfandi. Mana? Siapa yang mau bertanya tadi? Untuk apa namanya? Iya. Terakhir pengumpulan LPP sampai besok ujian nih, Ustaz. Iya. Ikuti ujiannya tetap Kamis loh ya, sesuai dengan jadwal. Tetap Kamis sesuai dengan jadwal apa yang diberikan di Siakat itu, saya diberi jadwal Kamis. Hari apa jam 9 ya biasanya. Jam 9. Ya ini nge-lag ini, kalau saya buka ini nge-lag. Kursornya udah nggak mau gerak. Ya, jadi mungkin silakan yang sudah benar ya itu dikirim saja ke WA saja ya, tidak usah ke Telegram. Tapi tadi ada beberapa yang sudah terlanjur ke Telegram, biar nanti saya pindahkan sendiri. Gitu cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, silakan belajar. Tadi soalnya sudah sedikit kita lihat ya, kita singgung. Silakan dipelajari. Kemudian kemarin kayaknya pengirimannya juga sudah lancar ya untuk micro teaching ini. Kalau yang agak susah itu statistik ya, pengiriman jawabannya agak susah. Kalau micro teaching ini kemarin sudah bisa masuk semua lancar, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri ya, mahasiswa. Kita bisa antum bisa mengerjakan tugasnya ya, tidak sampai tertunda-tunda, gitu kan?